Welcome back to Factor Pick. Selasa 30 Mei 2023 kemarin, Bapak Presiden kita Joko Widodo resmi meluncurkan logo baru IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden juga menegaskan bahwa logo yang terpilih merupakan pilihan dari masyarakat, bukan dari Presiden. Bahkan jumlah pemilihnya mencapai 500.260 pemilih loh. Pemilihnya pun berasal dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Penasaran mengapa logo itu bisa terpilih? Lalu apa saja sih sebenarnya makna di balik logo bertema pohon hayat itu? Jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, Ibu Kota Nusantara atau disingkat IKN adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-79. Kota ini direncanakan akan menggantikan Jakarta, ibu kota negara sejak 1945. Nah, sebagai ibu kota baru pastinya membutuhkan logo dong ya. Untuk mencari logo terbaiknya diadakanlah sebuah sayembara yang diadakan oleh Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau disingkat ADGI. Selaku mitra OIKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara, sayembara ini diikuti lebih dari 500 desainer dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, Dewan Kurator ADGI pun menyeleksi para desainer tersebut hingga hanya tersisa 10 desainer saja. Nah, dari 10 karya itu, kemudian Presiden memilih 5 logo terbaik. Dan selanjutnya diadakanlah voting online secara terbuka kepada masyarakat. Akhirnya, logo pohon hayat hasil karya dari desainer grafis asal Bandung, Aulia Akbar ini pun keluar sebagai pemenangnya. Dan hadiah yang diraih oleh Aulia Akbar ini sebesar 185 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan makna dari logo ini? Bagi kalian yang belum tahu, logo ini ternyata syarat akan makna dan harapan yang luar biasa loh guys. Mengutip dari Instagram @adgi.pusat, logo pohon hayat Nusantara terinspirasi oleh bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur wilayah Indonesia. Sumber kehidupan sekaligus kekayaan hayati yang melimpah di Indonesia, di ekologi kita, simbol dasar yang tumbuh dari 5 akar ideologi bangsa atau Pancasila. Aulia juga menggambarkan pohon hayat ini sebagai laut dan alur sungai yang terhubung dalam satu lingkaran yang menumbuhkan 17 helai kelopak kembang mekar sebagai simbol kemerdekaan abadi. Menurut Jokowi, logo ini memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, yakni menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar serta majemuk. Rancangan Nusantara ini juga disuarakan oleh font IKN Sutasoma, yang terinspirasi oleh aksara Pallawa, salah satu aksara tertua di Asia Tenggara, yang ditemui di Kutai. Dan Kalimantan sebagai identitas visual IKN juga dirancang dalam bentuk universal, namun mengakar, terbalut dalam bentuk yang merayakan kemerdekaan peradaban baru Indonesia. Namun di samping logo baru IKN yang syarat akan makna yang mendalamnya, tetap saja ada sejumlah kontroversi yang muncul seiring dengan semakin dekatnya peresmian ibu kota baru ini. Mulai dari beberapa pihak yang digadang-gadang tidak setuju nih akan peluncuran logo ini, hingga resiko alam yang dimungkinkan bakal mengganggu kinerja pemerintah nantinya. Berita tentang pihak-pihak yang menentang ibu kota baru ini pun bukan isapan jempol belaka guys. Pasalnya peluncuran logo ini digelar saat kritik dua fraksi DPR RI sedang panas-panasnya. Dua fraksi ini adalah Demokrat dan PKS. Beliau berdua ini meminta agar pencairan anggaran untuk pembangunan IKN 2024 mendatang ditunda terlebih dahulu. Sampai-sampai Direktur Center Budget Analysis atau CBA, Ucok Sky Hadafi, mendesak DPR untuk menolak pengesahan RUU Ibu Kota Negara atau IKN ini. Ucok mengatakan pengesahan RUU IKN ini terlalu terburu-buru dan kurang kajian atas lokasi lahan ibu kota negara baru tersebut. Sebaiknya Pansus RUU IKN mengundang ahli geologi untuk mengetahui potensi bahaya ketika lokasi IKN itu berada di lahan gambut dan lahan sumber daya batu bara.
Menurutnya, ketika IKN berada di Penajan Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, maka bahaya yang dihadapi pemerintah pusat adalah ancaman peluru kendali dari asing atau teroris. Ucok juga menjelaskan bahwa lahan gambut dan lahan yang berisi batu bara itu lebih berbahaya karena berpotensi menghancurkan aset gedung-gedung perkantoran pemerintah. Nah, perlu diketahui lahan gambut ini sangat mudah terbakar, guys. Bahkan udara dari panas ekstrim saja bisa membakar lahan gambut. Ketika terjadi badai El Nino, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang mengganggu kinerja pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan program pembangunan IKN akan terus dilanjutkan pada tahun depan, karena sudah menjadi bagian dari program prioritas. Ini seiring juga dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya atau PSN. Aku sendiri setuju sih dengan Ibu Sri Mulyani. Karena apa? Kalau nggak cepat-cepat diselesaikan, otomatis ibu kota akan semakin lama diresmikan. Semakin lama untuk dipindahkan gitu guys. Sementara kita udah tahu lah ya, kalau semakin hari Jakarta itu semakin kacau. Jadi mending dipercepat aja nggak sih? Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan pembangunan ibu kota negara IKN baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, itu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru buat kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah atau kalian bisa kirim request kalian ke vectorpicofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini and thank you for watching. See ya!